Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada umat manusia, "Kul," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya jemaah sekalian, hanya Dia pemilik kesempurnaan. Dilihat dari sisi manapun, Dia sempurna. Baik pada nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ketetapan-ketetapannya. Dia tidak memiliki kekurangan. Dia tidak memiliki aib sedikit pun. Hanya Dia yang Maha Esa, hanya Dia pemilik kesempurnaan. Kalau begitu jemaah sekalian, hanya Dia yang berhak disembah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata ikhlas sedikit pun di dalam. Karena makna surat ini adalah hanya Allah yang berhak disembah. Karena hanya Dia pemilik kesempurnaan. Sebab ikhlas itu maknanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuknya. Hunafa, mereka menjauhi kesyirikan. Maka tidak ada gunanya jika seseorang membaca ayat ini setiap hari, namun dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Padahal Allah menyatakan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itulah yang disebut orang-orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama golongan ahlul kitab, yang kedua orang-orang musyrik. Ahlul kitab, kenapa Allah sebut mereka kafir? Karena mereka orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan mereka bilang Uzair anak Allah. Umat Nasrani, kenapa Allah bilang mereka kafir? Karena mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dan mereka juga mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan semua musyrikin, semua yang menuhankan selain Allah atau menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah, maka Allah nyatakan semua yang menyembah selain Dia adalah para pelaku dosa terbesar yang disebut dosa syirik dan dosa kekafiran, yang apabila pelakunya mati sebelum bertaubat, Allah tidak akan ampuni. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan bahaya yang paling besar, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu atau sekedar membenarkan peribadahan kepada selain Allah, mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya karena dosa mereka menduakan Allah. Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah hanya Allah yang esa. Tapi mereka mengatakan ada yang lain selain Allah yang boleh disembah. Tapi mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Maka nggak ada gunanya. Meskipun mereka mengucapkan "Qul huwallahu ahad", tapi mereka tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, "Qul huwallahu ahad" itu sama artinya dengan la ilaha illallah, juga disebut kalimatul ikhlas. Karena la ilaha illallah maknanya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ikhlaskan, kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata.